Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaza Sri Nurinda dari Offering A21. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 10 yaitu politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. A. Politik dalam perspektif Islam. Pengertian dari politik. Secara sederhana, politik adalah suatu istilah yang mengacu pada kegiatan mengatur pemerintahan suatu negara. Politik juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau sikap yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan cara menciptakan hukum dan menegakkannya. 2. Siasah syariah. Politik Islam dikenal juga dengan istilah siasah syariah. Definisi siasah syariah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat. Kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan Al-Quran dan hadis dan hanya merujuk pada pendapat dari para imam. Politik Islam. Politik Islam dapat diartikan sebagai tata cara mengatur umat Islam yang berlandaskan hukum Islam, serta menjadikan Islam sebagai acuan dalam membangun suatu kerjasama. Politik Islam juga berorientasi pada perilaku dan sikap yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, serta menganut nilai-nilai dari Al-Quran dan hadis. Tujuan dari politik Islam. Politik memiliki peran penting bagi Islam, karena politik memiliki kendali melalui perwujudan politik perdamaian dan ketertiban. Politik dalam Islam bertujuan untuk ikamadun din wa siyasatun dunia, yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat. B. Variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Dalam kehidupan sosial, manusia perlu negara untuk dijadikan suatu tempat bersosialisasi dengan menjadikan agama sebagai pedoman. Kepemimpinan politik Islam bertujuan untuk melanjutkan tugas kenabian dalam memelihara Islam dan mengelola kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan duniawi. Variasi pandangan umat Islam ada tipologi relasi agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pertama, tipologi relasi agama dan negara. A. Tipologi teodemokrasi. Menurut tipologi ini, Islam merupakan agama yang sudah lengkap untuk mengatur akan ketatanegaraan dan politik. Mereka yang termasuk golongan tipologi ini menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara beserta semua peraturan yang ada di dalamnya. B. Tipologi sekular. Menurut tipologi ini, agama bukanlah bagian dari negara. Maksudnya, agama merupakan urusan pribadi dari seseorang dan tidak diatur oleh negara. Begitupun dengan negara yang tidak harus diatur oleh agama. Islam hendaknya tidak dipolitisi dan tidak menjadi kepentingan suatu kelompok. Negara dan agama itu harus dipisah. C. Tipologi moderat. Tipologi ini berpendirian bahwa agama tidak mengatur sistem ketatanegaraan, namun agama berkaitan dengan nilai etik dalam suatu negara. Tipologi ini menolak klaim bahwa agama itu mengatur semua urusan, termasuk urusan politik, dan menolak klaim bahwa agama sama sekali tidak ada hubungannya dengan negara. Hubungan antar negara dan agama menurut tipologi ini adalah hubungan etik dan moral. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam pandangan agama, NKRI merupakan sah karena menganut pemilihan langsung yang berdasarkan suara rakyat melalui pemilihan umum, sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah.
Kesahan kedaulatan pemerintahan NKRI ini juga dapat dilihat dari terpenuhinya tujuan-tujuan syar'i yang berupa kesejahteraan, keuntungan, dan kebaikan bagi khalayak umum. NKRI memiliki 4 pilar kebangsaan yang sangat penting perannya dan merupakan formulasi final dari umat Islam Indonesia dengan segala upaya untuk mendirikan suatu negara. 4 pilar NKRI. Yang pertama adalah Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada NKRI, dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar tersebut terkandung nilai-nilai luhur agama Islam yang memuat ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi NKRI berperan sebagai pemersatu adanya perbedaan di Indonesia. Kedudukan ini setara dengan Piagam Madinah yang berfungsi untuk mempersatukan perbedaan yang ada. 4 pilar ini juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam. C. Institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Khilafah dalam bahasa Arab berarti pengganti. Kata ini merujuk pada kata hafilah yang berarti pengganti, pengatur, wakil. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Sejak Rasulullah SAW wafat, pengganti Rasul disebut khalifah. Secara turun-temurun, pemilihan khalifah dilakukan dengan landasan asas musyawarah dan pendapat dari para sahabat. Sedangkan sejarahnya, tidak ada aturan resmi terkait bagaimana pemilihan khalifah, kecuali dalam landasan asas musyawarah mufakat, namun tata caranya berubah seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini seperti dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, "Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya, dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka." D. Cinta tanah air menurut Islam. 1. Sikap cinta tanah air merupakan hal yang wajar pada diri seseorang, karena kita dilahirkan dan dibesarkan di tanah air. Rasa cinta akan tanah air akan menimbulkan sikap nasionalisme, yaitu perasaan bangga kita menjadi seseorang yang lahir di negara ini. Selain itu, juga menimbulkan sikap patriot yang berarti berani dalam membela bangsa dan negara. 2. Rasa cinta tanah air ini juga dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW loh. Saat beliau harus hijrah ke Madinah, beliau tetap merasa rindu pada Mekah. Bahkan setelah 16 bulan di Madinah, Rasul sering melihat ke langit dan berdoa menunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau untuk menghadap ke Baitullah, dan akhirnya terkabul. Perintah Allah SWT untuk cinta tanah air terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, "Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu." Dan pada Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.'" Rasa cinta kita akan tanah air tidak hanya cukup diungkapkan melalui kata-kata, namun juga harus dalam bentuk kerja nyata. Contohnya, tidak melakukan korupsi, mengharumkan nama bangsa, menghargai perbedaan, taat pada aturan, dan lainnya. Islam mengajarkan kita untuk mencintai tanah air,
Dengan perwujudan 4 pilar yang telah tanah air kita dasarkan, merupakan bentuk Islam mengajarkan kita akan cinta tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia, tempat kita dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Maka dari itu, kita harus mencintai tanah air kita sesuai dengan nilai-nilai luhur agama Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.